Perkenalkan, nama saya Raymond Eusebius Versili Roring dengan NIM 2102101060195. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang kewirausahaan yang saya buat. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke dalam apa itu entrepreneurship atau kewirausahaan. Seorang entrepreneur adalah seorang yang melihat kebutuhan dan mengambil risiko keuangan untuk memulai bisnis guna memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak ada cookie cutter entrepreneur, mereka dapat berasal dari semua jenis latar belakang dan memiliki ide dan tujuan yang berbeda-beda. Entrepreneur dapat memiliki sifat-sifat seperti trailblazing, inovatif, dan passionate. Entrepreneurship dapat mengambil banyak bentuk seperti menciptakan produk fisik dengan toko fisik atau sebuah media online internasional. Perbedaan utama antara seseorang yang menggunakan pola pikir kewirausahaan dan seorang entrepreneur adalah bahwa yang terakhir mengambil risiko keuangan untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual ide mereka. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama yaitu mewujudkan ide atau gagasan yang dimiliki menjadi sebuah produk atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, membuat dampak positif pada masyarakat atau lingkungan melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui pengembangan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan dan pasar. Yang keempat, menjadi inovator dan pemimpin dalam industri tertentu dengan cara mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan tren baru dalam pasar. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri pribadi termasuk pengembangan keterampilan manajemen dan kepemimpinan, pengembangan produk dan layanan, dan pengelolaan keuangan yang efektif. Kita akan masuk ke dalam contoh jenis kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang untuk menciptakan produk atau layanan baru dan memasarkannya agar dapat menghasilkan keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh dan jenis kewirausahaan. Yang pertama yaitu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah jenis kewirausahaan yang fokus pada masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Tujuan utama dari jenis kewirausahaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan solusi inovatif untuk masalah sosial tersebut. Yang kedua, kewirausahaan teknologi. Kewirausahaan teknologi adalah jenis kewirausahaan yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Jenis kewirausahaan ini bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Yang ketiga, kewirausahaan jasa adalah jenis kewirausahaan yang berkaitan dengan penyediaan layanan seperti jasa konsultan, jasa keuangan, jasa pembersihan, dan jasa transportasi. Jenis kewirausahaan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi kebutuhan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kewirausahaan properti adalah jenis kewirausahaan yang berkaitan dengan seni dan kreativitas seperti desain grafis, fotografi, musik, film, dan seni lukis. Jenis kewirausahaan ini bertujuan untuk menciptakan produk kreatif yang unik dan menarik bagi konsumen. Yang terakhir ada kewirausahaan pertanian. Adalah jenis kewirausahaan yang berkaitan dengan produksi dan penjualan produk pertanian seperti tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan peternakan. Jenis kewirausahaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk pertanian dan menghasilkan produk dari penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara menjadi entrepreneurship yang sukses. Banyak orang bermimpi untuk menjadi entrepreneurship yang sukses, namun tidak semua orang mampu mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menjadi entrepreneurship yang sukses. Yang pertama yaitu temukan passion dan minat Anda. Yang kedua, rencanakan bisnis dengan matang. Yang ketiga, pelajari pasar dan pesaing. Keempat, jangan takut mengambil resiko. Kelima, jadilah pemimpin yang baik. Dan yang terakhir, tetap belajar dan berkembang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.